Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti tadi yang ditanyakan Pak Sumadi, bagaimana atas perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita umatnya untuk kaya, dan apa hakikat daripada kaya itu sendiri menurut Islam. Ustadz Jumharudin kami berikan waktu untuk menjawab. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Pak siapa tadi? Pak Sumadi. Pak Sumadi, pertanyaannya sangat luar biasa. Apa ukuran kekayaan? Karena kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Coba perhatikan zakat. Itu diperintahkan yang bisa berzakat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Terus kalau kita mau pergi haji kira-kira yang mampu orang kaya atau orang miskin? Kalau kita mau berjihad, berjuang membela agama Allah, kira-kira yang bisa membela dengan hartanya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Lalu apa ukuran kekayaan di dalam Islam? Ada kekayaan secara materi, memiliki ukurannya. Ada kekayaan secara batin, ukurannya pun ada. Dan kita insya Allah sepakat ya, kaya hati dan kaya harta. Kenapa demikian? Karena orang yang kaya hati berarti berpotensi besar menjadi dermawan jika dia kaya harta. Karenanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya kata Nabi baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kekayaan materi adalah ketika seseorang itu memiliki harta yang sudah sampai nisab. Sampai nisab tahu? Sampai batas berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, ukurannya sekitar 85 gram emas. Sekitar itu kurang lebih. Ketika orang itu sudah memiliki kekayaan sebesar 85 gram emas, maka orang itu sudah disebut kaya secara materi. Berarti dia bukan lagi mustahik tetapi menjadi muzakki. Tapi ada ukuran kekayaan yang insya Allah hari ini semuanya kita akan menjadi kaya. Saya akan sampaikan hadisnya. Dan insya Allah bawa pulang ini jalannya nanti jadi beda. Ini ukurannya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang memasuki waktu pagi, waktu memasuki hari kata Nabi, tenang batinnya, sehat badannya, punya cukup makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya. Insya Allah tenang hati, enggak disebut namanya oleh KPK. Insya Allah sehat badan, punya cukup makan untuk hari ini. Makanya kalau doa jangan minta rezeki untuk hari esok. Setiap hari doa, ya Allah berikan rezeki untuk hari ini saja, besok enggak usah ya Allah. Nanti besok juga gitu ngomong, berikan rezeki untuk hari ini saja ya Allah. Kenapa hari ini? Karena hari depan gelap. Hari ini yang milik kita. Janganlah mendung esok menutup matahari kita di hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Jumharudin. Mudah-mudahan mencerahkan untuk kita semua, khususnya Pak Sumadi. Berikutnya saya ke Ibu Enda yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Adi Purnama. Boleh diturunkan maskernya Ibu biar suaranya lebih jelas. Silakan Ibu Enda. Oke, silakan Ibu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Jumharudin dengan Ustadz Adi Purnama. Mau bertanya Pak Ustadz? Silahkan.
bagaimanakah jika seseorang diberikan harta yang berlimpah, tetapi dalam hidupnya belum memiliki kaya hati dan sombong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali Ibu Enda. Fadal Ustaz Ade. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu hal yang menarik. Kata beliau, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabatu syarra syakara wa huwa khairul lah. Wa idza asabatu darra sabara wa huwa khairul lah. Orang beriman itu mempesona, Sofyan. Kenapa? Segala sesuatu yang menimpa dirinya selalu baik. Dan ini enggak ada pada orang lain. Hanya orang beriman sajalah yang begini. Apa itu? Apabila dia diberikan keuntungan, kebaikan, kekayaan, dia syukur dan syukur itu baik baginya. Apabila dia diuji dengan kesulitan, dia sabar dan sabar itu baik baginya. Nah, pertanyaan Bunda tadi itu adalah contoh orang yang tidak syukur. Dia diberikan kekayaan harta yang melimpah tapi tetap merasa kurang. Itu bahasa lainnya adalah tidak syukur alias kupur nikmat. Ya, lebih parah lagi kalau itu adalah hasil usaha suaminya. Ya, sampai Kanjeng Nabi pernah mengatakan uritu naro faida aksaru ahlihan nisa yakpurna. Ketika neraka diperlihatkan kepadaku, kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur. Jadi di neraka itu yang paling banyak wanita. Kalau laki-laki mah tidak sedikit. Ya Rasulullah, apakah mereka kufur terhadap Allah? La, bukan. Yang dimaksud adalah kufur terhadap pemberian suaminya. Ketika suaminya berbuat baik kepadanya, ikhtiar, usaha, kerja, sehingga terpenuhi kebutuhannya 1 tahun. Ada satu permintaan yang tidak terpenuhi, dia mengatakan, saya tidak mendapatkan kebaikan apapun dari kamu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kufur nikmat. Maka pertanyaan Bunda tadi, bagaimana orang seperti itu? Harta melimpah tapi merasa kurang, itulah kufur nikmat. Orang seperti itu jangan harap pernah berbagi. Wong bagi dia saja dia tidak merasakan, apalagi mau berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lalu Ustadz, bagaimana dengan konsep seperti ini? Ketika kita kurang memiliki harta, dalam hal ini mungkin tidak berkecukupan. Lalu mungkin dengan kondisi seperti itu kita memiliki hati yang sedih, yang mungkin beda ketika orang yang mempunyai harta jiwa, harta yang luar biasa, yang kaya, dia akan hidupnya tenang karena akan terjamin. Ini bagaimana dengan konsep seperti ini Ustaz Ade? Itu manusiawi, Sofyan. Manusiawi ketika orang bahagia sedang mendapat sesuatu dan sedih ketika belum mendapat sesuatu. Dan itu bahkan direkam oleh Al-Quran ketika perasaan sedih beberapa orang yang tidak bisa berangkat ke jalan Allah karena tidak memiliki bekal. Jadi manusiawi ketika perasaan sedih tidak memiliki harta itu. Hanya tinggal dikemas. Bagaimana sedihnya bukan karena tidak punya sesuatu. Tapi sedih tidak bisa beramal soleh dengan harta. Sedih karena tidak bisa infak. Sedih karena tidak bisa zakat. Sedih karena tidak bisa berbagi. Maka itu sedih yang jadi amal soleh. Masya Allah, kembali ke dua kata tadi, cukup dan juga berbagi tadi ya. Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Pak Miftahuddin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Miftahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, di akhir hari ini ada fenomena orang berlomba-lomba menjadi crazy rich dan berlomba-lomba mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Sedangkan di Islam mengajarkan kita untuk qanaah gitu Ustadz. Mohon penjelasannya bagaimana implementasi qanaah tadi bila dihubungkan dengan fenomena tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang ditanyakan Pak Miftahuddin. Ustadz Jumaruddin sudah siap-siap menjawab, tapi nanti dijawab Ustadz. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.
Bisa aja.